Kenapa sekarang diizinkan diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, nangkep tempatnya nggak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita pengen seluruh rakyat kita makan. Rakyat itu bukan hanya nelayan saja, si pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga. Ya namanya mafia, uang besar kan. Beli 3.000, 10.000, jual 30.000 kali ratusan ribu ekor. Karena kalau nangkap bibit gampang, pakai lampu dia datang sendiri. Tapi kan punah lama-lama. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk membuka keran ekspor benih lobster atau benur menuai kontroversi. Menurut Edi, ekspor ini untuk kesejahteraan nelayan dan juga mencegah penyelundupan. Di lautan lepas, menurut Menteri Edi, kemungkinan hidup bayi lobster hanya 0,02%, sementara kapasitas budidaya lobster kita pun belum seberapa. Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berargumen bahwa ekspor benih lobster akan mengeksploitasi lobster kita hingga habis dan hanya menguntungkan pengusaha besar karena nelayan mendapatkan harga jual yang rendah dan hanya memperkaya negara lain seperti Vietnam yang merupakan negara tujuan ekspor benur. Nah, apa sebenarnya manfaat dan juga mudarat dari ekspor benih atau bayi lobster bernama benur ini? Ini yang akan kita bahas dalam edisi Geger Ekspor Benih Lobster kali ini, pemirsa. Namun ada sejumlah data menarik yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah terkait dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Susi Pujiastuti. Kita tahu bahwa di peraturan nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan ini, pasal 7 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, atau lebih tepatnya adalah dilarang ekspor untuk budidaya begitu. Nah, sementara di era Menteri Edi, kebijakan ini kemudian diubah begitu menjadi keran ekspor benur dibuka oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Nah, namun anehnya pemirsa, menurut laporan dari majalah Tempo, aturan ekspor ini terbit pada 5 Mei yang lalu, sementara izin ekspor sudah keluar di 3 Juni atau hanya berselang 1 bulan sejak aturan ekspor ini terbit. Padahal ada aturan dalam peraturan menteri ini bahwa eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dan juga melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat, dan eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri, panen secara berkelanjutan dan juga melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari hasil pembudidayaan. Nah, sejumlah pihak mengatakan bahwa butuh proses waktu setidaknya 8 bulan untuk memanen lobster yang dibesarkan dari benih. Namun belum sampai 8 bulan, baru 1 bulan sejak aturan ini resmi terbit pada 5 Mei yang lalu, izin ekspor sudah keluar dan bahkan ekspor pun sudah dimulai, terutama untuk tujuan negara Vietnam. Nah, laporan majalah Tempo juga mengungkap bahwa adanya 4 hingga 5 perusahaan yang terkait dengan Partai Gerindra dari total 31 eksportir yang mendapatkan izin dari KKP. Kalau misalnya kita melihat data yang kami ambil dari laporan majalah Tempo, ada sejumlah perusahaan. Yang pertama adalah PT Agro Industri Nasional, komisaris utamanya adalah Sakti Wisnu. Boleh kita mundur sebentar, teman-teman? Di sana komisaris utamanya adalah Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan wakil Menhan begitu. Sakti mengatakan bahwa dia ex officio di posisi komisaris utama ini. Sementara komisarisnya ada Sugiono, wakil ketua umum Partai Gerindra, dan juga Sudaryono, wakil sekjen Gerindra. Tidak hanya di Agrinas, tapi ada juga perusahaan-perusahaan lain. Boleh kita sekarang ke slide selanjutnya, teman-teman. Ini adalah kemudian untuk perusahaan yang lain, Direktur utamanya Rauf Purnama yang merupakan anggota Dewan Pakar Gerindra, sementara direkturnya adalah Dirgayusa Setiawan, Kabid Medsos dan Informasi Publik Gerindra. Ini masih Agrinas begitu yang kita bahas saat ini. Boleh kita ke perusahaan lain? Nah, yang kedua adalah PT Bima Sakti Mutiara. Komisaris di sini adalah Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan. Kemudian Direktur utamanya adalah Rahayu Saraswati yang merupakan anak dari Hashim Joyo Hadikusumo. Selanjutnya, teman-teman,
Ada juga PT Maradeksa Karya Semesta yang komisaris utamanya adalah Iwan Darmawan Aras yang merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra, dan juga perusahaan yang selanjutnya PT Royal Samudra Nusantara, komisaris utamanya adalah Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Kadep Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra. Nah, terkait dengan laporan-laporan dari Tempo ini, kami pun ingin menampilkan keberimbangan berita dengan menunjukkan atau memutarkan pernyataan Edi Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu. Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang. Sejumlah kajian dan juga pendapat mengatakan bahwa manfaat dari ekspor benur adalah meningkatkan ekonomi nelayan di tengah pandemi ini khususnya, dan juga merupakan sumber pemasukan negara. Namun pendapat lain mengatakan bahwa lebih banyak mudaratnya. Ini salah satunya dikemukakan oleh mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa ekspor benur hanya menguntungkan eksportir dan juga pengusaha besar, sementara nelayan hanya mendapatkan upah kecil atau bayaran kecil, yakni 5.000 per ekor, di saat ketika lobster itu sudah dewasa sampai dengan 400 hingga 500 gram, harganya bisa menjadi 600 hingga 800 ribu rupiah per ekornya. Kemudian Susi Pujiastuti juga mengkhawatirkan adanya overexploitation, dan juga ini dikhawatirkan memperkaya negara lain, Vietnam, yang membudidaya benur-benur ini. Nah, data yang kami dapatkan pemirsa mengatakan bahwa Vietnam kini menjadi eksporter seafood nomor 4 di dunia dan juga nomor 1 di Asia Tenggara. Dan nomor 4 di dunia ini adalah setelah Norwegia, Tiongkok, dan juga Rusia. Dan kita tahu dari mana sebagian seafood dari Vietnam ini berasal. Nah, pemirsa, polemik ekspor benih lobster pun kembali muncul setelah izin ini keluar dari izin ekspor mengalir ke sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan kader Partai Gerindra. Namun Menteri Kelautan Edi Prabowo menjamin bahwa kebijakan ekspor benih lobster dilakukan untuk melindungi kepentingan nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjamin keputusannya membuka keran ekspor benih lobster demi kesejahteraan nelayan. Ia membantah bahwa bisnis benih lobster hanya menguntungkan pengusaha. Ya, saya pikir intinya dibudidayakan, masa nggak boleh, makanya dibudidayakan. Kemudian muncul ekspor, ini kan pelaku usaha siapapun yang melakukan ini, dia untuk mendapat lobster induk benih ini kan dia harus beli dengan nelayan. Nelayan kita wajibkan mereka membeli dengan nelayan Rp5.000 paling rendah. Saya pikir ini fair. Sebelumnya pada Desember 2019, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengkritik rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster. Menurut Susi, kebijakan tersebut merugikan nelayan lantaran pengusaha membeli dengan harga murah tetapi mengekspor dengan harga mahal. Bayangkan, kalau 200 ton kali $50 saja berapa uang? 10 juta US dollar. Sementara mereka ambil panen dengan harga 3.000, 10.000, 30.000 satu ekornya. Semasa menjabat Menteri KKP, Susi Pujiastuti menerbitkan Permen 56 tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster. Tujuannya agar lobster dibudidayakan dulu di dalam negeri sampai menjadi lobster siap konsumsi. Jika benih lobster atau lobster ukuran kecil hanya dihargai 35 hingga 50.000 per kilogram, maka lobster dewasa bisa dijual hingga jutaan rupiah per kilogram sehingga muncul nilai tambah. Akibat kebijakan tersebut, ekspor lobster budidaya kita naik drastis, bahkan mencapai puncaknya pada 2018 dengan nilai 28 juta dolar Amerika atau setara 400 miliar rupiah. Sayangnya di balik meningkatnya nilai tambah budidaya, aturan tersebut juga memicu aksi penyelundupan besar-besaran benih lobster ke negara tetangga.
Tim Liputan Metro TV. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada Rohmin Dahuri, mantan Menteri KKP di zaman Megawati Soekarno Putri, sekaligus penasehat Menteri Edi Prabowo. Ada juga Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Iin Rohimin. Ada juga Pak Suhana, peneliti ekonomi kelautan. Dan yang terakhir ada Pak Abdul Halim, pengamat perikanan. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Rohmin Dahuri terlebih dahulu. Pak Rohmin, siapa sebenarnya Pak yang diuntungkan dari ekspor benur ini? Pertama, sebelum itu saya ingin flashback dulu sebentar bahwa masyarakat Indonesia itu membudidayakan lobster, dalam arti membesarkan ya. Itu sejak tahun 2000, saya ingat ketika saya diberi amanah menjadi Menteri Kelautan, kita bina masyarakat di Lombok sana untuk mengambil benih lobster, karena Mas Rory, kalau benih lobster itu dia dibiarkan di alam ya, menurut penelitian ilmiah, survival rate atau tingkat kelulusan hidupnya itu antara 0,01 sampai 0,04%. Gitu. Jadi sangat rendah sekali gitu ya. Nah, sayangnya, malangnya, celakanya, selama 5 tahun kemarin zaman Ibu Susi jadi menteri itu, bukan hanya ekspor yang dilarang, Mas Rory. Lihat Permen 56 tahun 2016, bukan hanya ekspor yang dilarang, tetapi juga budidaya. Ya, itu yang menurut saya mematikan. Mas Abdul Halim tahu, Adinda Suhana tahu, ya saya minimal 3 kali diundang ke Lombok ya. Bagaimana nelayan ribuan itu, puluhan ribu nelayan itu mati gitu ya. Kemudian pembudidaya di sana pun mati karena memang di dalam Permen 56 itu dilarang bukan hanya ekspor. Itu harus dicatat, itu bukan hanya ekspor, budidaya. Jadi omong kosong kalau di 5 tahun terakhir kemarin itu ada ekspor budidaya, itu nggak ada itu. Siapa Pak yang diuntungkan dengan adanya ekspor benur ini? Kenapa kemudian kapasitas dari nelayan tidak ditingkatkan, tidak dibimbing sehingga kita memiliki kemampuan atau kapasitas untuk membudidayakan secara besar-besaran dan kita menjadi eksporter lobster salah satu yang terbesar begitu di dunia? Oke, makanya kalau Mas Rory dan seluruh hadirin, kalau Mas Rory dan seluruh hadirin baca dengan baik Permen 12 tahun 2020, itu bukan hanya ekspor terbatas, tetapi yang justru digenjot adalah untuk budidaya. Yang kedua hatchery. Kenapa Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan bersama kami pergi ke Tasmania untuk mempelajari hatchery, dan hari Kamis ini kita juga kan mengunjungi Situbondo yang sudah melakukan hatchery. Jadi sekali lagi inilah anehnya bangsa Indonesia itu ya. Tidak ada breakthrough, nggak boleh ada breakthrough. Kalau ingin kita maju, ingin sejahtera gitu, dihambat terus. Jadi lihat Permen 12 baik-baik, not only ekspor, yang akan digenjot adalah budidaya, kemudian kedua adalah hatchery, ketiga adalah restocking. Adapun kenapa itu boleh ekspor terbatas, karena selisih harga. Karena kita dimatikan 5 tahun kemarin itu, oke, dan yang ada kemarin adalah kemunafikan dan penyeludupan, ya. Itu triliunan rupiah itu. Jadi beberapa perusahaan rakyat nggak boleh ekspor, ya, tetapi perusahaan tertentu, orang jahat tertentu boleh ekspor itu triliunan itu. Oke, saya akan ke Pak Rohmin, saya akan ke Pak Iin sekarang. Pak Iin, seberapa besar sebenarnya keuntungan dari nelayan bila ekspor benur ini diizinkan atau dilakukan begitu? Keuntungan buat nelayan tradisional ini seberapa besar? Ya, saya sebelum ke situ Mas Rory, bahwa bagi nelayan, sebenarnya kami khususnya nelayan tradisional Indonesia, bukan soal bagaimana keuntungan itu akan diraih. Tetapi hidup kami adalah di laut. Kehidupan kami adalah di pesisir. Kehidupan kami adalah di pantai. Maka kami sangat bergantung kepada laut, kepada pantai, kepada pesisir. Nah, soal keuntungan berapa besarnya hal tersebut, bagi kami yang terpenting adalah bagaimana masa depan laut ini bisa terjaga. Bagaimana lobster ini tidak punah, kemudian juga bagaimana lobster ini tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu, Mas Rory. Anda melihat ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu, Pak? Ya, karena tadi Mas Rory menyebut ada satu liputan dari salah satu media yang menyebut bahwa ada salah satu partai yang katanya bermain di situ. Ya, kami tentu sebagai nelayan tradisional, wong cilik, yang berada di kampung-kampung, ya kami merasa miris melihat hal tersebut. Sementara kami ingin bahwa kehidupan yang kami dijaga.
Pak Ain, apakah dengan ekspor benur ini Anda khawatir bahwa nanti overexploitation, kemudian kepunahan lobster itu akan terjadi, Pak? Ya, saya tadi sepakat dengan Pak Rohmin Dahuri bahwa ada salah satu klausul yang di situ bukan hanya ekspor. Tetapi Pak Rohmin bahwa sekali lagi pemerintah kita dalam membuat kebijakan itu sangat mudah. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pengawasannya, itu sangat susah Pak Profesor Rohmin. Sehingga pertanyaan Pak Mas Rory tadi, bagaimana agar ini tidak terjadi, maka ya lebih baik itu dikendalikan dan kami menunggu upaya realnya. Tadi disebut baru beberapa hari izin dikeluarkan, ternyata sudah dilakukan ekspor, sementara fakta di lapangan harus 8 bulan misalkan. Ini kan contoh-contoh kecil ya Profesor Rohmin dan juga semuanya, ada Kang Halim, ada Pak Suhana, bahwa kenyataan di lapangan sedemikian ya luar biasa menurut kami. Karena jangankan ini soal lobster, soal yang lainnya saja yang kecil-kecil, pengawasan dari Kementerian KKP ya, mohon maaf Pak Rohmin saya harus katakan ya sangat mengecewakan. Saya kira itu Mas Rory. Baik, terima kasih. Nanti saya akan kembali setelah jeda ke Pak Suhana dan juga ke Pak Abdul Halim. Ini pendapat Ibu Susi yang sayang sekali tidak bersedia untuk bergabung dengan kita pada malam hari ini, mengatakan hal yang menarik Bapak-Bapak, bahwa tadi Pak Menteri mengatakan nelayan dikasih 5.000 untuk satu benur begitu. Harga minimal yang harus dibayar pengusaha kepada nelayan yang sudah menangkap dan juga mengembangbiakan atau bahkan membesarkan benur sampai bisa diekspor begitu. Namun menurut Bu Susi, lobster dengan berat kurang lebih 400 hingga 500 gram dibanderol dengan harga 600 sampai 800 ribu rupiah. Kita bisa bayangkan apabila 600 hingga 800 ribu rupiah ini masuk ke kantong nelayan-nelayan kita dan bukan hanya 5.000 rupiah. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tweet dari Bu Susi Pujiastuti, pemirsa, saya memang tidak rela bibit lobster diekspor, saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor. Ada juga tweet selanjutnya dari Susi Pujiastuti. Tweet ini dikeluarkan oleh Bu Susi dalam beberapa waktu terakhir menyikapi kontroversi ekspor benur. Kawan-kawan semua, saya Susi Pujiastuti bukan siapa-siapa dan tidak harus jadi siapa-siapa selain diri saya. Tapi nomor 1, kapal ikan ex asing atau asing diizinkan tangkap ikan lagi di Indonesia? No, no, no. Troll atau cantrang diizinkan secara resmi? No, no, no. Dan nomor 3, penangkapan bibit lobster? No, no, no. Baik. KKP atau Dirjen Tangkap telah mengeluarkan izin tangkap untuk 26 eksportir yang oleh Menteri Edi diralat menjadi 31 eksportir untuk bibit lobster luar biasa. Begitu adalah kata dari Ibu Susi Pujiastuti melalui akun Twitter pribadinya. Suhana, pemirsa, Pak Suhana merupakan peneliti ekonomi kelautan dan nanti juga ke Pak Abdul Halim, pengamat perikanan. Saya akan ke Pak Suhana terlebih dahulu. Pak Suhana, lebih besar manfaatnya atau mudaratnya dengan mengizinkan atau membuka keran ekspor benur? Menurut saya akan lebih besar mudaratnya. Pertama, ekspor benih, harga tadi Mas Rory sampaikan bahwa harga benih jauh lebih kecil dibanding dengan harga lobster ukuran konsumsi, lobster dewasa. Yang kedua, ekspor benih ini hanya akan menguntungkan para pelaku usaha di Vietnam, para pembesar lobster yang ada di Vietnam. Daya saing lobster mereka akan semakin meningkat. Terlebih, pasar utama lobster hidup itu adalah Cina. Nah, Indonesia juga sama ekspor ke Cina. Nah, ini daya saing Indonesia akan semakin kalah dengan daya saingnya Vietnam. Sementara Pak kita Suhana, harus bersaing di pasar Vietnam. Menurut Anda, kenapa justru bukan nelayan kita yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu untuk membesarkan lobster ini dan menjual dengan harga yang lebih masuk akal begitu, lebih tinggi, jauh? Justru itu, ini kontraproduktif dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Rohmin tadi, bahwa niatan Permen KP ini adalah untuk budidaya. Namun demikian ternyata daya saing Vietnam malah akan meningkat. Ini kontraproduktif.
produk budidaya kita akan kalah nantinya di pasar Vietnam kalau kita terus mensuplai benih lobster ke Vietnam. Ingat bahwa Vietnam itu sangat tergantung sama benih dari Indonesia, seperti itu. Nah, sehingga ini kebijakan ekspor benih lobster ini adalah kebijakan yang sangat-sangat keliru gitu kan. Kalau misalnya kita niatkan untuk pembesaran di Indonesia, kita harus meningkatkan daya saing juga gitu loh. Jangan sampai negara pesaing kita malah kita tingkatkan dengan ekspor benih ini seperti itu. Oke, Pak Suhana, saya akan ke Pak Romin. Pak Romin, komentarnya Pak, lebih besar mudaratnya dan justru ini malah meningkatkan competitiveness dari negara lain, bukan dari negara kita sendiri. Jadi begini, justru kenapa daya saing pembudidaya kita hancur lebur, karena selama 5 tahun kemarin dilarang gitu. Karena itu terjadi gap kemampuan yang amat luar biasa. 2 tahun lalu saya meliti ke sana, ke Nantrang maupun ke Nantrang khususnya, itu tingkat kelulusan hidup, ya kan, untuk pembesaran lobster di Vietnam itu sudah 70-80%. Di kita sebelum Ibu Susi mampu 30%, ya. Nah, kemarin selama 5 tahun lumpuh total. Jadi sekali lagi, kalau tidak mengikuti hukum ekonomi, yakni ekspor pun tidak dibuka sedikit dan tetap kita budidaya gitu. Jadi Pak Suhana, ini harus diingat bahwa ekstra keras kita. Jadi justru dalam 3 tahun maksimum ini atau 4 tahun maksimum, kita akan kerja keras seluruh komponen Indonesia untuk membudidayakan lobster, sehingga kemampuan kita membudidayakan akan sama. Tetapi kalau sekarang kita itu tetap melarang lobster, yang terjadi seperti kemarin itu penyelundupan ilegal yang diuntungkan preman-preman tertentu saja, oknum-oknum tertentu saja, kita gigit jari. Kemudian soal kesejahteraan nelayan, justru dengan dibuka kompetitif semacam ini, budidaya untuk kita ada, digenjot memang, kemudian secara terbatas kita ekspor, karena memang total allowable catch atau hasil tangkap yang boleh dimanfaatkan gitu ya dari benih lobster secara lestari itu sekitar 417 juta, padahal kemampuan budidaya kita kan existing sekarang nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita karena ekonomi kita pun sebelum pandemi aja kita masih lower middle income country, kita perlu 7% tumbuh ya. Jadi kita harus paham ekonomi bahwa public policy itu bukan hanya satu aspek ekologi saja gitu ya. Jadi, saya akan ke Pak Romin, mohon maaf, saya harus ke Pak Abdul Halim. Ya, saya harus ke Pak Abdul Halim sekarang. Setuju Pak Abdul Halim dengan argumen yang disampaikan oleh Prof. Romin ini? Terima kasih Mas Rory atas kesempatannya, Pak Romin dan Bapak-Bapak sekalian. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Romin, ada sedikitnya 3 hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama adalah beliau sampaikan bahwa terbitnya Permen 12 2020 itu menandai babak baru pengelolaan lobster di Indonesia, yakni dengan melakukan fokus pada usaha pembudidayaan lobster, khususnya usaha pembesaran, kemudian nanti akan diikuti dengan usaha pembenihan. Akan tetapi kalau kemudian kita lihat prakteknya hari ini, justru yang lebih diperkuat adalah bagaimana mengekspor benih lobster kita sebanyak mungkin ke Vietnam, ketimbang kemudian mendayagunakannya untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian mendorong pemanfaatannya untuk sebesar-besar kesejahteraan pembudidaya lobster kita maupun generasi-generasi muda yang akan datang yang tertarik untuk berusaha di sektor perikanan lobster. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rohmin tadi sampaikan bahwa dengan adanya Permen 12 2020 dimungkinkan adanya transfer of knowledge dari Vietnam ke Indonesia berkenaan dengan budidaya lobster. Perlu kita ketahui bahwa Vietnam memulai usaha budidaya lobster sejak tahun 1975 dan pada tahun 2015 baru mereka mengklaim dirinya sebagai adidaya untuk usaha budidaya lobster di dunia, lebih lagi di Asia Tenggara. Berkenaan dengan itu, yang ingin saya sampaikan adalah Vietnam butuh waktu 20 tahun untuk memulai dirinya dalam konteks usaha budidaya lobster sampai kemudian diakui dunia sebagai adidaya di bidang lobster. Indonesia, Pak Romi tadi sampaikan, sejak beliau menjadi menteri, kita tahu bahwa Pak Rohmin, sejak Pak Rohmin menjadi menteri, kita tidak pernah melihat secara sungguh-sungguh seperti apa roadmap terkait dengan usaha budidaya lobster yang akan dijalankan di Indonesia. Kita tahu bahwa Permen 56 tahun 2016 memberikan pembatasan terhadap pembudidaya lobster di dalam negeri. Akan tetapi mestinya
pembatasan itu harus dimaknai sebagai upaya untuk lebih fokus pada usaha pembesaran dalam negeri ketimbang kemudian memberikan keuntungan sebesar-besar bagi kepentingan Vietnam ketimbang nasional kita. Mas Abdul, mohon ditahan untuk poin ketiga. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Ain dari KNTI begitu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Saya ingin bertanya apakah fair misalnya bibit lobster dihargai 5.000 sementara apabila dijual ke Vietnam bisa, ini menurut laporan majalah Tempo, 60 hingga 75.000, jika sudah besar 400 hingga 500 gram harganya 600 hingga 800.000. Apakah 5.000 merupakan angka yang fair untuk nelayan kita? Nanti saya akan tanyakan sesaat lagi. Kan ke Pak Abdul Halim, dengan poin ketiga tadi Pak Abdul Halim, catatan Anda terkait dengan pendapat dari Pak Rohmin. Ya, terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rohmin, mewakili Kementerian Kelautan Perikanan, poin ketiga yang saya sampaikan adalah, tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Sohana bahwa secara geoekonomi kita kalah dari Vietnam apabila kemudian kebijakan ekspor benih lobster ini tetap dijalankan. Kenapa? Tadi sudah digambarkan bahwa jika dibesarkan secara ekonomi itu memberikan keuntungan jauh lebih besar ketimbang kita jual dalam bentuk benih-benih lobster saja. Dalam konteks itu, Vietnam tentu pesta pora dalam beberapa bulan yang akan datang setelah mendapatkan benih lobster dari Indonesia. Yang kedua, di dalam negeri, Mas Sori, perlu saya sampaikan bahwa data yang kami peroleh setelah melihat peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang pendapatan negara bukan pajak di Kementerian Kelautan Perikanan, ternyata dari aktivitas ekspor yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin ekspor benih lobster pada tanggal 12 Juni 2020 yang lalu, untuk 100.000 ekor lobster saja yang kita peroleh untuk konteks PNBP itu hanya Rp34.000. Jadi bisa Anda bayangkan, ini pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak, cuma Rp30.000, Mas. Rp34.000 saja untuk pos pemeriksaan klinis benih krustasea dan juga sertifikat higienisnya. Menurut Anda, pendapatan negara bukan pajak ini sebesar apa? Kalau misalnya memang dikatakan seharusnya ekspor benur ini kemudian mensejahterakan nelayan dan juga negara. Nah, dalam konteks itu yang ingin saya sampaikan adalah ada potensi kerugian negara yang sangat besar apabila kebijakan ekspor ini terus dijalankan. Karena dari sisi nilai tidak ada untungnya bagi negara, terlebih lagi bagi masyarakat pembudidaya lobster. Kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan ekspor benih ini, maka orang akan tergiur untuk lebih melakukan aktivitas penangkapan benih dan langsung menjualnya ketimbang kemudian menangkap dan membesarkannya di dalam negeri karena secara ekonomi tidak ada harganya. Oke, baik. Itu poin ketiga yang saya sampaikan. Saya ke Pak Ain, sebelum saya akan meminta konfirmasi ke Pak Rohmin. Pak Ain, dengan dihargai minimal 5.000 per benih dan kita tahu harga jual lobster apabila sudah dewasa bisa 600 hingga 800.000 rupiah untuk lobster dewasa seberat 400 hingga 500 gram. Apakah ini fair untuk nelayan kita? Ya tentu sangat tidak fair dong. Makanya kami sekali lagi dari nelayan tradisional, dari KNTI berharap kepada pemerintah khususnya KKP lebih baik ya di stop untuk ekspor benih ini. Dan kita lakukan budidaya. Saya berkali-kali menyampaikan bahwasanya mentalitas bangsa kita khususnya nelayan, mohon maaf saya harus sampaikan Pak Rohmin dan seluruh nelayan di Indonesia berbeda dengan kelompok usaha lain. Karena bagi nelayan itu tidak ada istilah menanam, yang ada itu selalu memanen. Maka kami dari KNTI sedikit demi sedikit memberikan pelajaran kepada nelayan kami bahwasanya di laut kita menanam, kemudian di laut kita akan memanen. Sementara selama ini kan selalu berpikir berangkat pagi, pulang sore misalkan panen terus setiap hari, kapan nanamnya gitu. Nah inilah dengan adanya kebijakan seperti ini, lebih baik semuanya, Profesor Rohmin mohon disampaikan kepada Pak Menteri bahwasanya kebijakan ekspor benih ini ya di stop saja. Tadi para pakar sudah mengatakan tidak ada keuntungan apapun. Bahkan kalau dihitung tadi dari 5.000 kata Mas Rory sampai 800.000 kerugian negara dong kalau begitu. Kerugian rakyat juga dan kerugian nelayan. Sebaiknya di stop saja, lebih banyak mudaratnya, negara ada kemungkinan mengalami kerugian, PNBP-nya sangat kecil begitu. Akankah ini akan dibalik aturannya dan menjadi di stop Pak untuk ekspor benur? Ya, aturan PNBP yang diungkapkan oleh Pak Halim itu
justru peraturan zaman Bu Susi PP 75 tahun 2015 yang PNBP itu ditarik sangat kecil Pak Halim itu, ya itu dari karantina. Justru di dalam revisi Permen ini PNBP itu akan ditingkatkan, yaitu 10% dari selisih keuntungan gitu. Jadi rata-rata nanti kalau keuntungannya itu 10.000 per benih itu berarti 1.000. Tetapi kalau di atas 10.000 itu 2.000 itu dari PNBP aja Pak Halim bisa menghasilkan 300 sekian miliar gitu ya. Jadi sangat signifikan gitu ya. Kedua, kalau membandingkan yang harga 800.000 itu kalau hidup di alam, sekali lagi Mas Rory tolong ya, orang Indonesia ini sering gagal pahamnya nih, bahwa kemampuan kita membudidayakan sebelum zaman Bu Susi itu hanya 30% tingkat kelulusan hidupnya. Di Vietnam sudah 80%, itu yang membuat orang Vietnam membeli benih dari kita itu Pak Halim jauh lebih mahal. Datanya Pak Suwana juga punya itu, daripada orang Indonesia untuk membudidayakan di sini membeli benih. Nah, karena itu Pak Halim, Pak Suwana, Pak Iing, kalau ekspor ini benar-benar dilarang seperti zaman 5 tahun kemarin, yang terjadi adalah kemunafikan dan penyeludupan gila-gilaan itu. Mungkinkah kapasitas kita untuk pembudidayaan ditingkatkan dari sebatas 30% itu Pak? Bisakah kita juga menjadi eksporter lobster yang dominan? Oke, Mas Rory, sangat penting. Saya peneliti, 2 tahun lalu saya ke Nantrang ya, saya mempelajari bagaimana teknologi pakan, jenis pakan, kemudian desain jari, kemudian etos kerja nelayan itu Pak Iing ya, itu dalam assessment saya 3 tahun Pak Halim ya, Pak Suwana, insya Allah bisa kita rebut itu. Pada 3-4 tahun ke depan itulah kita stop, nggak boleh ekspor, karena pada saat itu kemampuan kita membudidayakan, Mas Rory ya, udah sama dengan Vietnam, sehingga pembelian benih kita itulah yang saya tekankan ini. Pak Iing, kalau Pak Iing itu punya anggota KMT itu yang nelayan menangkap benur lobster, Pak Iing ya, berkali-kali nanti saya ajak KMT begitu. Itu menjerit. Ya, Pak Romin, mohon maaf, ini 3-4 tahun aturan akan berubah bukan karena menterinya akan berubah karena kabinet berubah kan Pak? Oh tidak, itu assessment saya sebagai peneliti gitu tadi dari variabel pakan, dari variabel desain jaring. Harus diingat ya bahwa lobster itu sangat pekat terhadap salinitas. Kalau di sana itu pembudidaya itu pada waktu-waktu tertentu jaringnya itu dikebawahkan. Dan sekali lagi bahwa proses ini sudah, saya sepanjang Republik ini berdiri ya, baru ada kali inilah ada kementerian yang sebelum mengeluarkan permen itu melalui uji publik, studi dan seterusnya gitu. Kita harus Ibu Susi itu dilantik 20 Oktober. Ibu Susi itu dilantik 20 Oktober, 1 November udah keluar 4 permen gitu, tanpa kajian, tanpa ngomong sama. Artinya kalau dari apa yang Pak Romin sampaikan, ini ekspor benur hanya akan sementara 3 hingga 4 tahun sambil menunggu kita siap kapasitasnya. Nanti saya akan tanyakan apakah ini merupakan janji yang bisa ditepati bahwa 3-4 tahun lagi kita akan kapasitas kita meningkat dan kita akan berhenti, atau indah di peraturan dan juga di pernyataan saja. Kita akan lihat seperti apa pendapat dari 3 narasumber yang lain sesaat lagi. Juga jangan melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran, misalnya semuanya tangkepin, semuanya diekspor, itu juga nggak benar. Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Saya akan ke Pak Suwana sekarang. Dari apa yang Pak Romin tadi sampaikan, kemungkinan aturan ekspor benur ini hanya 3 hingga 4 tahun sampai kita benar-benar siap sambil pemerintah mempersiapkan kapasitas nelayan kita. Apakah Anda percaya terhadap janji ini? Saya tidak percaya karena di aturannya tidak disebutkan gitu. Kan kita berbicara aturan itu hitam dan putih. Tidak bisa kita mengangan-angan di aturan. Kalau tidak ada aturan ya di aturannya tidak disebutkan. Jadi ekspor ini hanya untuk 3 tahun, 1 tahun gitu. Tidak disebutkan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu mengawang-awang seperti itu. Nah, tadi seperti itu. Saya ingin pernyataan terakhir dari Anda, Pak Suwana. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah pasca terbitnya peraturan menteri ini? Saya kira ekspor benih lobster itu 100% harus dihentikan.
Karena ini jelas akan menurunkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Seperti itu. Dan Baik, satu hal lagi bahwa ekspor benih lobster ini akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lobster yang ada di alam. Seperti itu. Pak Abdul Ingat Halim terakhir. Terima kasih, mohon maaf Pak Suhana, tapi saya sudah bisa menangkap poinnya. Pak Abdul Halim, silakan terakhir Pak, apa yang seharusnya dilakukan? Baik, 2-3 bulan yang lalu saya bertemu langsung dengan beberapa pembudidaya lobster di Elong-Elong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sederhana sekali yang disampaikan oleh para pembudidaya lobster, kita ini terlahir sebagai bangsa besar. Salah satu indikatornya adalah kita diberi kelimpahan sumber daya. Sayangnya, para penyelenggara negara di Jakarta itu justru tidak percaya diri akan kemampuan bangsanya sendiri, sehingga menyerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki kepada bangsa lain. Dalam konteks itu, saya ingin maknai apa yang disampaikan oleh pembudidaya lobster di Lombok Timur dengan mengatakan bahwa sudah sebaiknya Pak Rohmin fokus pada upaya budidaya dalam negeri, ketimbang melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster ke Vietnam karena secara ekonomis, ekologis tidak menguntungkan bagi Republik ini. Alangkah baiknya kebijakan stop dan fokus pada upaya budidaya lobster di dalam negeri. Pak Rohmin, terakhir untuk Anda Pak, kenapa tidak budidaya, kenapa harus ekspor benur? 5 tahun lalu, 5 tahun kemarin, nelayan lobster hancur lebur, budidaya dilarang, ekspor dilarang, yang terjadi kebun Afrikan dan penyeludupan triliunan rupiah setiap tahun. Sekarang 4 jurus sekaligus akan dilakukan, budidaya, restocking, hatchery, dan ekspor secara terbatas. Kalau itu belum ada, nanti kita tambahkan itu. Tapi percayalah bahwa negara ini perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kalau lobster dibiarkan di alam, sekali lagi, survival rate-nya 0,01 sampai 0,04%. Itu harus sadar. Jadi 5 tahun kemarin itu dihancurkan oleh pemerintah KKP itu. Karena bukan hanya ekspor yang dilarang, Mas Ori, tetapi adalah juga budidaya. Dan Permen 12 sungguh-sungguh memperhatikan secara komprehensif aspek ekologi, keberlanjutan, ekonomi, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Kita tunggu realisasi bahwa ini hanya akan terjadi 3 hingga 4 tahun Pak, dan Anda sampaikan bisa saja nanti ditambahkan klausul untuk batas waktu itu. Saya akan terakhir ke nelayan yang merupakan stakeholder yang merupakan paling besar di sini selain tentu saja pengusaha dan juga kementerian. Pak Iin, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kebijakan Menteri KP ini Pak? Ya, terus terang kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional, capek melihat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan. Tetapi kami punya keyakinan bahwasanya pemerintah sebenarnya bertujuan baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kami ingin tegaskan adalah mohon untuk itu dalam pelaksanaannya dijaga, diawasi, dan dibuktikan. Saya kira itu karena kami bagi kami nelayan tradisional yang berada di bawah menjerit setinggi langit pun ya tidak akan pernah bisa didengar. Nah, tinggal harapannya kalau tujuannya baik, buktikan, dan kami akan tunggu. Semoga nelayan tradisional Indonesia dan seluruh nelayan di Indonesia akan semakin sejahtera. Artinya tidak hanya indah di aturan, tidak hanya indah di kata-kata, namun implementasinya benar-benar sesuai dengan janji yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya, Pak Abdul, Pak Suhana, kemudian Pak Iin dan juga Pak Rohmin atas waktunya. Kita tunggu saja pemirsa seperti apa kemudian kelanjutan dari ekspor dari benur ini ke depan. Saya Rory Asyari, saya berharap agar perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.